Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral mu'minin yang semoga dirahmati oleh Allah, marilah sama-sama kita bersyukur atas kehadiran nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, yaitu adalah sebesar-besar nikmat, yaitu adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan tidak lupa juga kita bersyukur dengan nikmat yang sangat besar, yaitu Allah masih memberi kesempatan kita untuk hadir di bulan Ramadan, Syahrul Mubarak, bulan penuh keberkahan, yang dimana setiap kita melakukan kebaikan, amal salih, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakannya. Dan jangan lupa juga kita bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk berburu malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ketika kita di malam Lailatul Qadar salat, kita ibarat salat kurang lebih 83 tahun. Begitu juga dengan berzikir. Sekali kita bertasbih, kita ibarat bertasbih 83 tahun. Begitu juga dengan sedekah. Tentu ini kita jangan sia-siakan. Kita harus mencarinya dengan sebaik-baiknya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Malaikat-malaikat dari langit turun, warruh. Sebagian ulama ahli tafsir menafsirkan ruh ini adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini adalah pemimpinnya para malaikat. Semuanya turun ke bumi untuk apa Allah perintahkan? Apakah Allah ingin menurunkan azab? Tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan, salamun hiya hatta matla'il fajar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat untuk menyebarkan keselamatan, untuk menyebarkan kesejahteraan, untuk menyebarkan kemakmuran. Bagi siapa? Tentu bagi hamba-hamba Allah yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan beribadah. Oleh karena itu, ma'asyiral mukminin, jangan sampai kita sia-siakan kesempatan emas ini. Kita kejar dengan sebaik-baik mungkin. Kita semua mengetahui bahwasannya ibadah di bulan Ramadan ini dilipat gandakan pahalanya. Tentu kita ingin mendapatkan pahala yang sangat besar. Akan tetapi untuk mendapatkan pahala yang sangat besar ini, kita harus melakukan dengan ibadah yang kualitasnya sangat baik. Kita ambil contoh, misal 2 orang pergi ke masjid. Yang satu sebelum ke masjid siap-siap. Dia pakai baju yang rapi, gak mesti baju yang mahal, baju rapi, dia pakai wewangian, dia berwudu dari rumah, berangkat ke masjid dengan jiwa yang semangat. Dengan orang yang satunya berangkat ke masjid, bajunya biasa-biasa saja, tidak menggunakan parfum, dia datang ke masjid sekedar memenuhi kewajiban. Keduanya mendapatkan pahala, akan tetapi kualitas pahala yang didapatkan ini tentu berbeda. Dengan yang berangkat penuh dengan semangat, dengan berangkat sekedar memenuhi kewajiban. Nah, oleh karena itu kita harus memperbaiki setiap ibadah kita, kualitas ibadahnya perbaiki. Kalau kita ingin mendapat pahala yang besar, kita juga harus memperbaiki kualitas ibadah kita. Kalau kualitas ibadah kita baik, maka pahalanya besar. Begitu pula bonus yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan besar juga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, liyabluwakum ahsanu amala. Allah di sini menggunakan kalimat ahsanu amala, sebaik-baik amalan, bukan sebanyak-banyak amalan. Nah, jadi kita usahakan setiap kita beribadah, hati kita ini terikat dengan Allah. Seperti sholat. Berbeda orang yang sholat, ketika dia sholat itu hatinya dia merasa hadir menghadap Allah. Hatinya penuh dengan ihsan. Berbeda dengan orang yang sholat, entar dia menghayal, entar dia khusyuk, dia lebih banyak menghayal, sama-sama dapat pahala, akan tetapi kualitas pahala yang didapatnya pasti berbeda. Tentu kita mengharapkan pahala yang sangat besar. Di dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarah.
Engkau beribadah seolah-olah engkau ini sedang melihat Allah di hadapan Allah. Fa illam takun tarah, engkau nggak bisa melihat Allah. Fa innahu yara, tapi sungguh Allah melihat engkau. Ketika kita sholat, ketika kita berzikir, usahakan seolah-olah itu kita sedang apa? Sedang diawasi oleh Allah. Nah, ini akan menambah kualitas ibadah kita dan akan memperbaiki pahala-pahala kita. Terlebih di bulan Ramadan, kita mendapatkan pahala dan akan mendapat bonus pahala sesuai dengan kualitas ibadah kita. Sebagaimana ada hadis yang dikisahkan dari Thalhah bin Ubaidillah, anna rajulain qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakana islamuhuma jami'an. Ada dua orang datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia masuk Islam secara bersamaan. Fakana ahaduhuma asyaddu ijtihadan minal akhar. Yang satunya ini rajin ibadah, yang satunya lagi biasa saja. Faghaza al-mujtahidu fastushhida. Orang yang rajin ibadah ini dia ikut perang dan dia mati syahid. Summa makathal akhar ba'dahu sanah summa tuwafi. Orang yang ibadah biasa saja dia mendapat kesempatan hidup 1 tahun setelahnya. Qala Thalhah, maka Thalhah berkata, fara'aitu fil manami anni 'inda babil jannah fa idza ana bihima. Thalhah ini mimpi sedang berada di depan pintu surga dan Thalhah melihat dua orang ini. Fa kharaja kharijun minal jannah fa adzina lil ladzi tuwaffi akhirat. Kemudian Thalhah melihat salah seorang keluar dari pintu surga dan memanggil orang yang matinya terakhir, yang ibadahnya biasa saja, yang masih kesempatan mendapat hidup 1 tahun setelahnya, masuk surga duluan. Fa adzina tuwaffi tsumma kharaja fa adzina lil ladzi tushida. Kemudian setelah agak lama orang tersebut keluar lagi memanggil orang yang mati syahid, baru masuk. Summa raja'a ilayya faqala irji' fa innaka lam ya'ni laka ba'd. Kemudian setelah masuk orang yang syahid, orang yang tadi keluar lagi bilang kepada Thalhah, kembalilah, ini belum waktunya kamu. Kemudian Thalhah bangun dari tidur. Fa asbaha Thalhah yuhadditsu bihin nas. Ketika pagi Thalhah menceritakan mimpinya ini kepada manusia. Fa ajibu lidzalik. Semuanya takjub, semuanya heran. Kok bisa orang yang rajin ibadah, dia melaksanakan perang jihad dan mati syahid, masuk surganya justru terakhir. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kisah ini terdengar sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah bertanya, "Mimma ta'jabun?" Apa yang membuat kalian takjub? Apa yang membuat kalian heran? Kemudian para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, hadza kana ashadda ijtihadan tsumma istushhida wa dakhala hadzal jannah qabla." Ya Rasulullah, orang ini rajin ibadah. Dia berperang dan mati syahid. Bagaimana bisa dia masuk surganya belakangan? Orang yang mati syahid itu tentu memiliki keistimewaan di sisi Allah yang sangat tinggi. Karena dia apa? Mengorbankan jiwanya untuk membela agama Allah. Di dalam hadis yang sahih, orang yang jihad itu bisa memberi syafaat 70 keluarganya. Dan dia diberi kesempatan untuk melihat surga sebelum memasukinya. Banyak keistimewaan-keistimewaan tentang orang yang syahid. Akan tetapi bagaimana bisa dia masuk surganya terakhir? Para sahabat heran. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaisa qad makatha hadza ba'da sanah?" Bukankah orang ini diberi kesempatan 1 tahun hidup setelahnya? Kemudian para sahabat berkata, "Qalu bala, tentu ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Wa adraka Ramadan fa asamah." Ini kuncinya. Bukankah orang itu menemui Ramadan dan berpuasa di dalamnya? Wa shalla kadza wa kadza sajadatan fi sanah. Dan bukankah orang ini melakukan sujud ini dan itu selama setahun? Kemudian para sahabat berkata, "Bala, tentu ya Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard." Maka perbandingan pahala orang yang pertama dengan orang yang kedua lebih jauh dari langit dan bumi. Ini perbedaannya. Nabi nggak bilang sejauh langit dan bumi, tapi lebih jauh. Lihat. Orang yang syahid rajin ibadah bisa kalah dengan orang apa? Yang bertemu dengan bulan Ramadan. Di sini ada dua ulama ahli hadis berbeda pendapat. Yang pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya orang ini ketika bertemu bulan Ramadan dia berijtihad, sungguh-sungguh ibadahnya. Begitu masuk bulan Ramadan dia memperbaiki kualitas ibadah dia benar-benar sungguh. Karena kalau ibadahnya sungguh-sungguh pahala yang didapat besar. Otomatis bonus yang didapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala juga besar. Akan tapi pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya orang ini mendapat malam Lailatul Qadar. Tentu ini pahala yang sangat besar, jangan sampai kita sia-siakan.
Oleh karena itu, di 10 hari terakhir di malam Lailatul Qadar ini, sisa-sisa hari terbaik kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Aisyah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan ahyal lail. Nabi Muhammad ketika sudah masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan menghidupkan malam. Di sini ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan Nabi Muhammad satu malam suntuk itu nggak tidur. Ketika sudah masuk 10 hari terakhir, setiap malam nggak tidur, fokus beribadah. Akan tapi pendapat yang satunya mengatakan Nabi Muhammad tetap tidur, tapi sedikit, tetap lebih banyak ibadahnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW wa ayqadha ahlahu, dibangunkan keluarganya, anaknya, istrinya. Untuk apa? Untuk mencari malam Lailatul Qadar. Wajadda, ini poinnya, Nabi bersungguh-sungguh. Kita semua mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling baik ibadahnya dibanding sahabat-sahabat yang lain. Begitu masuk bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW lebih semangat lagi. Begitu tersisa 10 hari terakhir, Nabi Muhammad lebih semangat lagi. Nah, ini mengingatkan kita agar jangan kita hanya semangat di hari-hari pertama. Begitu masuk awal bulan Ramadan kita berapi-api, semangat ibadahnya. Masuk pekan kedua berkurang. Masuk pekan ketiga tambah malas. Nah ini jangan. Justru sekarang kita sedang berada di puncak-puncaknya hari terbaik. Harus lebih bersungguh-sungguh lagi. Nah, dan perlu kita ketahui, ma'asyiral mukminin semoga dirahmati oleh Allah, kita semua sudah mengetahui Ramadan ini mendapat keberkahan yang sangat banyak. Setiap ibadah dilipat gandakan. Maka sungguh merugi orang-orang yang menyiakannya. Oleh karena itu kita hidupkan malam. Nabi SAW ketika 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu menghidupkan banyak ibadah. Di antaranya adalah iktikaf. Dari Aisyah, karena Rasulullah SAW kana ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan hatta tawafahullah. Nabi Muhammad setiap 10 hari terakhir di bulan Ramadan Nabi beriktikaf sampai Nabi wafat. Gak pernah Nabi tinggalkan. Summa takafa azwajuhu min ba'di. Kemudian setelah Nabi SAW wafat, istri-istrinya pada beriktikaf. Ini menunjukkan wanita juga boleh beriktikaf. Nah, akan tetapi iktikaf ini gak selalu mesti 10 hari. Kalau kita nggak sempat 10 hari, boleh di malam-malam ganjil. Misal di malam-malam ganjil kita nggak sempat juga, usahakan beberapa jam pada malam-malam 10 hari terakhir. Manfaatkan 4 jam, 5 jam, atau 3 jam, 2 jam, manfaatkan. Akan tetapi fokus untuk beribadah. Dan perlu kita ketahui, malam Lailatul Qadar itu sifatnya bukan menetap, akan tetapi berpindah-pindah. Di dalam hadis yang disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, malam Lailatul Qadar pernah terjadi di malam 21. Di hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Unais, malam Lailatul Qadar pernah terjadi di malam 23. Rasulullah SAW pernah berkata kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, malam Lailatul Qadar itu jatuh ketika 5 hari terakhir di bulan Ramadan, pada malam-malam ganjil, berarti 25, 27, 29. Akan tapi pendapat yang paling kuat adalah hadis yang disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab pada saat itu bersumpah bahwasanya beliau yakin malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 27. Sampai para sahabat yang lain bertanya, apa yang membuatmu sangat yakin sampai bersumpah? Kemudian Ubay bin Ka'ab berkata bahwasanya tanda-tandanya persis seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan disampaikan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda malam Lailatul Qadar jatuh pada malam 27 atau 29. Nah, kita cari, makanya Nabi Muhammad SAW bersabda taharrau lailatul qadari fil witri minal ashr awakhir minar Ramadan. Kejarlah, cari malam Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Akan tetapi jangan sampai kita melalaikan malam-malam genap. Di dalam hadis yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda malam Lailatul Qadar pernah terjadi di malam 24. Akan tetapi hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Seperti sebagian ahli hadis mengatakan hadis ini dhaif. Sebagian ahli hadis yang mengatakan hadis ini hasan. Akan tetapi pendapat Ibnu Katsir mengatakan hadis perawinya ini sikoh. Hadisnya jelas. Wallahu a'lam. Terbanding daripada perselisihan ini, alangkah baiknya jangan sampai kita menyia-nyiakan malam-malam genap.
Jangan sampai di malam-malam ganjil kita semangat ibadah, di malam genap kita apa? Kita nongkrong, kita ngopi. Jangan. Ini merupakan adalah hal-hal yang sangat rugi. Selain kita mengejar malam Lailatul Qadar, coba kita manfaatkan di hari-hari terakhir terbaik di bulan Ramadan. Kita manfaatkan. Belum tentu Ramadan tahun depan kita masih hidup. Belum tentu juga, walaupun kita masih hidup, belum tentu Ramadan tahun depan kita masih sehat. Fisik kita masih sehat. Ibadahnya masih bisa maksimal, belum tentu. Oleh karena itu Allah masih kasih nikmat sehat, nikmat umur yang panjang, manfaatkan. Jangan sampai kita lalai. Dan bagi orang-orang yang iktikaf, ingat tujuan kesini itu untuk ibadah. Jangan sampai bikin majelis-majelis, ngobrol habis waktu, apalagi main HP, nonton YouTube, jangan. Manfaatkan. Ingat tujuan datang ke sini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab Al-Hambali pernah berkata, hakikat iktikaf itu adalah qat'ul alaik anil khalaik, memutus hubungan antara sesama makhluk. Jadi putus hubungannya, kurang-kurangin ngobrol, kurang-kurangin ngomongin bisnis, hal-hal yang berbau tentang dunia, kurang-kurangin. Wal ittisalu bil khaliq, mulai hubungan dengan Sang Pencipta, maksudnya adalah ibadah yang banyak. Kurang-kurangin ngobrol kepada sesama manusia, tapi apa? Perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menghidupkan malam dengan salat dan tilawah. Perbanyak salat malam. Ketika di malam 10 malam terakhir di bulan Ramadan, kita sering mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab, mengharap pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan pada malam Lailatul Qadar dengan ibadah, dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kita pasti semuanya ingin diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberi dua syarat. Yang pertama adalah imanan, yakin kepada Allah. Yang kedua adalah ihtisaban, mengharap pahala dari Allah. Sulaiman Al-Khattabi, Abu Sulaiman Al-Khattabi berkata, hakikat ihtisab itu tidak hanya sekedar mengharap pahala. Yang pertama adalah raghbah fi tsawab, mengharap pahala yang pertama. Yang kedua adalah thayyibatan nafs, jiwanya semangat. Yang ketiga adalah ghairu mustaskhilin, gak merasa keberatan melakukan ibadahnya. Yang terakhir adalah wala mustaqilin li ayyam, enggak ngerasa waktu kok lama banget. Ini adalah ihtisab. Ketika kita sholat malam, kita ngerasa kok imamnya lama banget. Nah, orang kalau ngerasa waktu lama, tandanya dia nggak nyaman. Nah, ini bukan ihtisab. Akan tetapi apakah tetap dapat pahala? Kalau dia bersabar, tetap dapat pahala. Akan tetapi tidak mendapatkan keutamaan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Karena syaratnya apa? Harus ihtisab. Jiwa kita harus semangat. Kita nggak merasa keberatan dan kita nggak ngerasa waktu kok lama banget. Makanya para ulama salaf dahulu ketika setiap mau tahajud dari malam udah disiapin bajunya, alas sujudnya, tempat sejadahnya itu udah dipakein parfum sama dia. Ketika dia berlama-lama sujud itu nyaman. Bangun tidur dia mandi, biar apa? Biar seger. Nah, dia prepare. Orang kalau prepare tandanya dia semangat. Misal kita ingin bangun sholat malam, kita ngerasa ngantuk, mau mandi dingin, mungkin kita bisa menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW dengan cara apa? Beristinsyak. Beristinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung, disedot, kemudian istinsar, dikeluarkan lagi. Ini sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, fa inna syaitan yabitu ala khiyashibihi. Yang bikin kita ngantuk, setan itu singgah di rongga hidung. Kita beristinsyak selain menghilangkan kotoran yang ada di dalam hidung, menghilangkan setan-setan juga, karena ini yang bikin ngantuk. Kemudian Nabi SAW bersabda, wabalighu fil istinsyak, bersungguh-sungguhlah ketika beristinsyak. Sedotnya jangan pelan-pelan, nggak apa-apa yang kencang, emang agak sakit, cuman ini sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau melanjutkan, illa antakuna sha'iman, kecuali dalam kondisi berpuasa. Ketika puasa istinsyaknya jangan kencang-kencang, karena khawatir masuk ke dalam tenggorokan. Itu untuk sholat malam. Kita harus memperbaiki kualitasnya.
kualitas kita tidak baik, dapat pahalanya juga ala kadarnya. Apalagi kita sholat malam karena ria, ini udah tidak dapat apa-apa, justru dapat dosa. Karena nggak enak sama fulan, karena pengen dilihat sama fulan, karena ikut-ikutan, tujuannya bukan karena Allah, ini nggak dapat apa-apa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rubba qa'imin hadzuhu min qiyamihi sahar." Betapa banyak orang yang sholat malam tapi dia nggak dapat apa-apa dari sholat malamnya selain begadang. Dia hanya kebagian begadangnya, dia hanya kebagian capeknya. Tentu ini adalah orang-orang yang sangat merugi. Kemudian adalah selain menghidupkan sholat malam, juga dianjurkan memperbanyak membaca tilawah pada malam hari. Membaca Al-Quran pada pagi, pada siang, pada sore, ini memiliki keutamaan yang luar biasa dan mendapat pahala yang sangat besar, apalagi khususnya di bulan Ramadan. Akan tetapi jika kita membacanya pada malam hari, ini memiliki keutamaan khusus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya nanti pada hari kiamat puasa dan Al-Quran akan datang membawa syafaat. Yaqulus siyam mana'tuhu ta'am wasyahwat bin nahar. Ya Rabb, sungguh aku telah menahannya dari makanan, dari hawa nafsu pada siang hari. Fasyafi'ni fi, maka berikanlah syafaatku untuknya. Wa yaqulul Qur'an, maka Quran juga berkata, Ya Rabb, mana'tuhun naum bil lail. Aku yang telah menahannya pada tidur di malam hari. Fasyafi'ni fi, maka berikanlah syafaatku untuknya. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Muzammil, Ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut, sedang tidur, qumil laila illa qalila, bangunlah untuk melaksanakan salat malam walaupun sedikit, sebentar, nisfahu awin minhu qalila, setengah malam atau sedikit saja, auzid alaihi, atau lebih dari setengah malam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan warattilil qur'ana tartila, kemudian membaca Al-Qur'an dengan tenang, dengan tartil, dengan tajwid yang baik. Nah, tentu ini akan mendapat keistimewaan yang luar biasa kalau kita membaca Al-Quran pada malam hari. Selanjutnya adalah ibadah yang harus kita perbanyak pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah banyak-banyak bersedekah. Jangan pelit-pelit, banyak-banyak bersedekah. Kita yang dikasih kelebihan harta sama Allah, sedekah. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Akan tetapi begitu masuk di bulan Ramadan, Nabi SAW lebih dermawan lagi. Nabi ini sangat dermawan. Dikisahkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya ada seseorang datang kepada Nabi untuk meminta sesuatu. Fa'atahu ghanaman baina jabalain, maka Nabi Muhammad SAW kasih kambing sebanyak lembah di antara dua gunung. Banyak sekali, sampai orang ini terheran dan kaget kesenangan. Dia berlari ke arah kampungnya dan berteriak, Ya qaumi aslimu, wahai kaumku masuklah ke dalam Islam. Fa inna Muhammad yu'ti ata'an la yakhshal faqah. Sungguh Muhammad kalau sudah memberi seperti orang yang gak takut miskin. Nah makanya bagi kita yang dikasih kelebihan harta, sedekah yang banyak. Untuk orang berbuka, untuk orang sahur, untuk orang-orang yang miskin, sedekah. Imam Asy-Syafi'i berkata, di antara hikmah orang-orang kaya bersedekah kepada orang-orang miskin ini adalah agar orang-orang miskin yang biasa di bulan-bulan biasanya itu mencari nafkah dengan keras, dia hanya bisa makan kalau dia cari uang dengan keras, di bulan Ramadan dia bisa istirahat, fokus beribadah. Ini di antara hikmahnya. Lantas bagaimana dengan kita yang memiliki keterbatasan harta, gak bisa untuk bersedekah, untuk diri kita aja susah, untuk menafkahi keluarga aja pas-pasan, maka usahakan manfaatkan seluruh anggota tubuh kita ini bermanfaat di atas kebaikan. Manfaatkan setiap anggota tubuh kita ini berpahala. Misal kita berbuka di masjid atau di tempat kerjaan kita, di kantor atau dimanapun, kita nggak bisa patungan untuk berbuka, manfaatkan fisik kita. Tanya, ada yang bisa kita bantu apa enggak? Mungkin nyusun lontong, gorengan, bikinin teh, bikinin sirup. Ini kita manfaatkan fisik kita. Jangan sampai sia-sia. Hal ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, orang-orang miskin berkeluh kesah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Wahai Rasulullah,
orang-orang kaya ini lebih unggul pahalanya daripada kita. Yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kita salat. Yasumuna kama nasum, mereka berpuasa sebagaimana kita puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, akan tetapi mereka bisa bersedekah dengan harta mereka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghibur orang-orang miskin tersebut. Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun? Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi banyak peluang untuk kalian bersedekah? Likulli tasbihatin sadaqah, setiap tasbih yang kalian baca adalah sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah, setiap takbir yang kalian baca adalah sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah, setiap tahmid yang kalian baca adalah sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah, setiap tahlil yang kalian baca adalah sedekah. Wa'mur bil ma'ruf sedekah, mengajak orang untuk kepada kebaikan adalah sedekah. Wa nahyu 'anil munkar sedekah, dan mencegah kepada keburukan adalah sedekah. Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberi peluang kita untuk bersedekah, maka kita manfaatkan. Para ulama mengibaratkan jika ada dua orang keliling dunia, ini hanya ibarat bukan beneran. Jika ada dua orang keliling dunia, yang satu membawa harta ke arah barat untuk dikasih ke orang-orang yang miskin, yang satu lagi ke arah timur, dia hanya berzikir. Bumi ini bulat, ketemu di satu titik, maka para ulama mengatakan yang paling banyak membawa pahala adalah orang yang berzikir. Kenapa? Karena orang yang membawa harta untuk disedekahkan kepada orang-orang miskin, pasti dia melewati gurun. Di gurun gak ada orang. Pasti dia melewati lautan. Di lautan gak ada orang. Akan tetapi orang yang berzikir, dia melewati gurun, dia bisa berzikir. Dimanapun dia berada, dia bisa berzikir. Oleh karena itu, jangan malas-malas kita untuk berzikir. Kita capek ngaji, ganti ke zikir. Nah, tentu kalau kita pengen mendapatkan pahala yang besar dari zikir kita hayatin zikirnya. Sambil kita bayangin nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita hayatin. Jangan hanya sekedar lisan kita yang qomat kamit, itu tetap dapat pahala. Akan tetapi pahalanya hanya sekedarnya saja. Tentu kita mengharapkan pahala yang sangat besar. Caranya dengan apa? Dengan membayangkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Dan selanjutnya yang keempat adalah di antara amalan yang harus kita perbanyak di 10 malam terakhir di bulan Ramadan adalah banyak berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 golongan yang doanya tidak akan Allah tolak. Yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut adalah as-shaimu hatta yuftir, yaitu adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Begitu kita mulai puasa dari azan subuh, dari situ kita sudah mendapatkan doa yang diijabah. Oleh karena itu doa yang banyak. Kita ini manusia yang banyak butuhnya. Kita pengen anak yang solih, kita pengen urusan kerjaan kita dimudahkan, kita pengen keluarga kita di atas ketaatan. Minta sama Allah, kita ini manusia yang banyak butuhnya. Akan tetapi para ulama mengatakan waktu yang paling baik dan paling diijabah adalah ketika sore hari atau menjelang buka. Kenapa? Karena kita sedang berada di puncak-puncaknya puasa. Lagi lapar-laparnya, lagi haus-hausnya, lagi berusaha nawan hawa nafsu. Nah, banyakin berdoa seperti sore ini. Banyakin berdoa. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 186 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Dan apabila hambaku bertanya mengenai aku, katakanlah aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Maka aku akan mengabulkan doa-doa mereka jika mereka meminta kepadaku. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengasih syarat. Kalau pengen doa kita diijabah sama Allah, Allah kasih 2 syarat. Yang pertama adalah falyastajibu li, maka laksanakanlah perintahku, wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku. Ayat ini adalah di tengah-tengah ayat puasa. Di ayat 185 Allah sedang membahas puasa. Kemudian 186 yang tadi kita bahas, dan 187 lagi bahas puasa. Ini menegaskan bahwasanya doa orang yang puasa itu diijabah. Oleh karena itu berdoa sama Allah. Kita ini banyak butuhnya berdoa sama Allah. Akan tetapi selain kita berdoa hanya sekedar kebutuhan dunia, kita juga minta akhirat kita. Mudahkan kita untuk beribadah, mudahkan kita agar khusyuk ibadahnya, agar kita dijauhkan dari godaan setan. Dan juga kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah.
Mohon ampun, dosa kita ini banyak. Sama halnya seperti ibadah, taubat ini juga ada kualitasnya. Jadi misal ada 2 orang minum khamr, 2 orang ini taubat. Kualitas taubat orang yang pertama dengan orang yang kedua ini berbeda. Tergantung seberapa dia menyesal dia telah berbuat dosa, tergantung seberapa dia takut dengan azab Allah. Hal ini pernah terjadi dari hadis yang disampaikan oleh Imran bin Husain mengenai wanita yang berzina, wanita dari suku Ghamidi atau Ghamidiyah. Dia telah berzina dan dia sangat menyesal, padahal dia sudah punya suami. Hukumannya tuh dirajam. Dia ketakutan dengan hukum Allah, dengan azab Allah. Dia merengek ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya telah melakukan dosa yang mana dosa saya ini adalah harus dirajam. Hukum saya Rasulullah. Dia ketakutan sama azab Allah. Hukum saya Allah, hukum saya Rasulullah. Akhirnya Nabi SAW mendiamkan wanita ini. Akhirnya karena terus merengek, akhirnya Rasulullah SAW berkata, tunggu sampai anakmu lahir. Setelah ditunggu sampai 9 bulan anaknya sudah lahir, wanita ini balik lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, hukum saya, ya Rasulullah, hukum saya. Anak saya sudah lahir, hukum. Sama Nabi masih didiamin. Maksud Nabi tahu wanita ini sudah sangat menyesal, cukup bertaubat saja. Karena hukum rajam ini sangat berat. Dipendem, dilempar batu sampai mati. Ini sangat berat. Nabi tahu wanita ini sangat menyesal. Akhirnya karena wanita ini terus memaksa Nabi Muhammad SAW, Nabi SAW menurutinya. Akhirnya wanita ini dihukum rajam. Ketika wanita ini mati, Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk menyolatinya bersama Nabi. Kemudian Umar bin Khattab bertanya sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah engkau akan menyolatinya? Wanita ini telah berzina. Umar bukan mengejek, Umar hanya nanya, wanita ini telah berzina, engkau mau menyolatinya? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, laqad tabat taubatan law qusimat baina bisab'ina min ahli al-Madinah la wusi'athum. Wanita ini telah melakukan dengan sebaik-baik taubat. Jika saja taubatnya wanita ini dibagi 70 penduduk Madinah dengan dosa yang sama, berzina dan sudah punya pasangan, maka cukup untuk mereka. Dari hadis ini menjelaskan bahwasannya taubat juga memiliki kualitas. Jadi ketika kalau kita pengen dosa-dosa kita diampuni sama Allah Subhanahu wa taala yang sungguh-sungguh. Kita ingat-ingat dosa yang kita lakukan ini apa dan kita menyesal, kita bertekad tidak mengulanginya lagi dan kita bayangkan azab Allah itu seperti apa. Kita bayangkan. Dosa ini adalah sumber masalah. Kita harus banyak bertaubat. Yang membuat kita kesulitan hidup di dunia ini dosa. Yang membuat kita selalu sedih dosa. Yang membuat kita kesulitan di azab kubur dosa. Segala masalah yang ada di dunia ini dosa. Bahkan yang membuat kita sulit masuk ke dalam surga dosa. Musibah pada suatu kaum terjadi karena apa? Karena dosa. Dan bahkan yang menjadi penghalang doa-doa kita adalah dosa kita sendiri. Harusnya doa kita tembus ke langit. Akan tetapi ada penghalang-penghalangnya. Yang menjadi penghalang-penghalang ini adalah dosa-dosa kita. Oleh karena itu bertaubat. Dosa kita ini banyak. Mata kita berdosa, sering melihat apa yang diharamkan oleh Allah. Sering sulit untuk menundukkan pandangan. Telinga kita berdosa, lisan kita berdosa, berdusta, ghibah, menyakiti hati orang lain. Hati kita berdosa. Kita suka hasad, sombong, merasa bangga dengan diri kita. Ini semua dosa. Oleh karena itu bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia berdosa. Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam pendosa. Wa khairu khata'ina tawwabun. Akan tetapi sebaik-baik pendosa adalah dia yang segera kembali kepada Allah, segera bertaubat. Jadi kalau kita pengen urusan kita dipermudah, taubat kuncinya. Kita pengen hidup kita bahagia, taubat. Di dalam hadis yang hasan Rasulullah SAW, man ja'ala istighfar, di riwayat yang lain man aktsara istighfar, barang siapa yang sering melafazkan istighfar, barang siapa yang sering memohon ampun kepada Allah, ja'alallahu min kulli hammin faraja, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan segala kesedihannya menjadi kesenangan untuknya. Wa min kulli dhiqin makhraja, Allah akan menjadikan segala kesempitannya menjadi jalan keluar untuknya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan merizkikannya dari arah yang tidak disangka-sangka.
Tidak hanya itu, di dalam surat Nuh Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, memohon ampunlah kepada Allah, sungguh Rabbmu adalah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaihim midrara." Maka Allah akan menurunkan hujan yang sangat deras. Hujan ini maksudnya adalah rizki. Allah akan memberikan rizki sederas hujan. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Dan Allah akan memperbanyak harta dan anak-anak kalian. Oleh karena itu bertaubat. Kita sesalin dosa-dosa kita. Kalau kita pengen dipermudah urusannya, bertaubat. Kemudian yang terakhir adalah jangan menyia-nyiakan waktu. Ini yang paling terakhir. Jangan menyia-nyiakan waktu. Betapa banyak orang soleh ini sangat kekurangan waktu. Dia punya target menghatamkan sekian, tapi terbatas sama waktu. Dia pengen membaca Al-Quran sambil baca arti dan tafsirnya, terbatas sama waktu. Dia ingin melakukan ibadah ini dan itu, terbatas sama waktu. Oleh karena itu kita yang dikasih waktu, jangan sampai kita sia-siakan. Kita manfaatkan sebaik mungkin. Selain kita mencari malam Lailatul Qadar, kita manfaatkan sisa-sisa hari terakhir di bulan Ramadan ini. Belum tentu kita Ramadan tahun depan kita masih bisa hidup. Kalaupun juga belum tentu kita sehat Ramadan tahun depan, ibadahnya belum tentu bisa maksimal. Oleh karena itu manfaatkanlah sebaik-baiknya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal soleh kita, dan Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan sebaik-baik ibadah, dan Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.